Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen dulu. Nah, di sini kita lanjutkan sintak dasarnya PHP ya. Jadi sintak dasarnya PHP itu yang saya bilang tadi, yang dulu pernah itu kurang dari tanda tanya PHP diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Ini bisa kalian baca. Materinya sudah saya share apa belum? Kalau belum nanti saya share. Nah, contoh implementasinya adalah seperti ini. Jadi ada fungsi di PHP itu namanya echo. Jadi dia mengeluarkan atau menampilkan apa yang di dalam echo ini. Jadi ada petik 2 ini apa yang di dalam petik 2 ini akan ditulis di HTML-nya. Nah, untuk variabel kita pakainya $. Jadi $txt dan $x, terserah. Pokoknya nilainya itu yang pertama harus berupa huruf. Untuk huruf pertamanya nggak boleh berupa angka, setelah itu baru boleh angka, dan tidak boleh ada spasi. Nah, enaknya di PHP ini kita nggak usah mendeklarasikan ini sama ini string, ini integer, ini angka atau apa. Kita tinggal langsung aja ngisi 10,5 dia akan otomatis float atau double. Kalau 100 ini dia akan otomatis integer. Kalau kita ngasih petik 1 atau petik 2 itu dia otomatis jadi berupa string. Tipe datanya ada integer, floating point number, jadi ada koma-koma itu namanya floating. Tipe data float disebut juga tipe data double atau real. Lalu tipe data string, string ini kumpulan dari karakter. Jadi satu karakter ini 1 byte. String dengan ya, string dengan single quote tanda petik 1 dapat mengimplementasikan escape sequence dan variabel. Jadi kalau petik 1 ini kita nggak bisa ngeluarin variabel. Jadi harus kita kasih variabelnya dulu, terus habis itu kasih titik. Kalau double quote atau titik 2, kalau kita ngasih variabel $str, maka yang keluar adalah $str. Contohnya seperti ini. Saya buat variabel nama. Terus Dwi Kurniawan. Nah, setelah itu saya echo $nama. Terus saya simpan. Save-nya di local disk C, xampp, htdoc. Nah, di sini buat folder. Saya membuat folder latihan. Di sini saya membuatnya index.php. Dan kalian pas bukanya di sini itu adalah localhost / nama foldernya latihan / nama file kalian index.php. Index.php. Oh ya, ini dia keluar seperti ini karena saya belum ngasih tag PHP-nya. Jadi ini belum ada dalam kolom $PHP sama tutup tanda tanya. Nah, pada saat ini disimpan, saya save, ini saya refresh, maka yang keluar Agus Dwi Kurniawan. Sama saya mau nambahkan nama saya nih, file save, di refresh, maka yang keluar adalah nama saya Agus Dwi Kurniawan. Nah, bedanya di JavaScript adalah pada saat kita
inspect di sini atau vpeg source, di sini nggak ada PHP-nya, nggak ada quote untuk PHP-nya. Jadi dolar nama, variabelnya apa, itu tidak keluar pada saat kita lihat di HTML yang kita buat. Karena dia diproses di server, bukan pada saat kita buka di browser. Bedanya kalau kita pakai single quote atau petik satu, kita apabila mau menambahkan variabel, kita harus kasih titik di sini. Baru bisa keluar. Nah, setelah itu array. Ini array besok saja. Ini yang lanjutannya, ini kita pakainya $post. Nah, $post ini untuk mengambil form yang kita inputkan. Jadi $_post adalah super global yang umum digunakan untuk mengumpulkan data setelah disubmit. Jadi setelah disubmit lewat form HTML dengan metode post. Di sini saya buat form dengan post. Jadi form, actionnya apa, metodenya post. Setelah itu saya buat tabel tr td nama, buat td lagi, formnya input text, input berupa teks dengan name-nya nama. Setelah itu buat tr td inputnya submit. Di save, kita lihat dulu value save. Nah, kayak gini. Jadi sama bagus di submit. Nah, di sini pada saat kita submit, dia tidak akan keluar apa-apa karena kita belum mendeklarasikan setelah disubmit ini mau ngapain. Setelah disubmit maka akan keluar di bawahnya itu hasil submitannya kita. Jadi nama saya, nah nanti hasilnya di sini. Nah, nama saya dia harusnya keluarnya di sini. Caranya sama kayak tadi, kita deklarasikan PHP. Setelah itu kita masukkan nama sama dengan $_post, kasih kurung siku. Jadi di sini sudah ada ya contohnya. Kurung siku, saya kasih petik, ini berdasarkan name di input tipenya. Jadi input tipe teks, terus name-nya ini nama, maka postnya di sini. Maka apa yang kita pada saat kita submit, dia metodenya post. Ya. Terus post ini akan kita masukkan ke variabel nama. Setelah itu kita tinggal echo variabel nama tersebut. Kita save. Kita coba submit. Nah, di sini nama saya Agus. Jadi sama diganti sama Aldi. Di submit. Nah, nama saya Aldi. Nah, di sini pada saat kita pick source-nya itu cuma nama saya Aldi. Di sini tidak ada echo atau $nama, $apa, karena ini sudah diproses di server. Jadi pada saat kita cek, dia nggak akan tahu program yang sudah kita buat itu yang mana.
Jadi yang ada tetap cuma ini aja. Yang di antara dolar dalam kurung tanda tanya PHP ini, dia nggak akan keluar pada saat browser menerima. Nah, untuk yang selanjutnya dilihat dulu ya, nanti ya. Jadi dolar underscore get ini semua metodenya itu pakai get. Jadi ini metodenya get. Ini dolar underscore get juga. Nah, bedanya post sama get itu pada saat saya nyoba sama nulis di submit. Nah, nama tidak ke undefinite. Lain 21. Oh, dia tidak mau. Berarti dia tetap minta post. Iya. Salah bisa. Oh ya. Jadi semua saya bedanya get sama post adalah di sini pada saat saya submit di sini kan tipe teksnya ini nama. Terus dia mengambil get karena metodenya get, dia get ini nama. Maka di apa ini? Di URL-nya itu ada tanda tanya. Setelah itu nama, ini nama yang di-get kan. Jadi ini tipe teks nama. Maka di sini ada nama, terus ini isinya. Semua ini bisa diganti. Bagus. Terus di enter. Maka dia otomatis langsung mengganti di sini. Jadi bedanya adalah kita bisa ganti lewat URL kalau get, kalau post kita tidak bisa menggantinya lewat URL atau lewat alamat. Setelah itu ada file, kita biasanya ngupload file, itu kita pakai $_file. Terus $_ session ini biasanya digunakan untuk login. Jadi username biasanya untuk login atau apa. Nanti saya ajari pada saat kalian selesai. Udah, dari sini ada yang ditanyakan atau apa? Nah, saya udah selesai. Ada yang ditanyakan atau apa? Amel? Nggak ada, Ra. Apa? Pak, kurang ngerti, Pak. Apa yang jelasinnya terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Ya, ini kan saya record. Setelah itu dilihat Ya. lagi. Habis itu materinya kan saya kasih ya, nanti ditanya. Makanya saya buat Ya, kelompok itu buat ke sini itu saya kasih prakteknya. Tidak bisa kalau sekarang, Pak. Kenapa Mel? Tidak bisa Mel? Kebilang. Nama Rin? Nama lah. Ini, Pak. Ya, Pak, keluar sendiri, Bro. Di depan saya ini ada 3. Oh, iya. Yang masuk. Ini amal ibadah. Ika aja sambil naik motor itu ngapain? Ika jalan.
Udah, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ngasih praktek yang di sini soalnya. Oh, lanjut dah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kenapa di? Lanjut dah, enggak apa-apa. Ya. Nah, gimana Melra? Lanjut, Pak. Ujian Lanjut kita apa, kapan, Bu? Mbak? Pak. Apa? Ujian kita. Apa yang lain yang Nggak dengar. Nah, Mana ya? kelompok yang lain apa? SMK, Pak. Apa di? Kelompok yang lain kapan SMK? Kelompok lain? Ya, ya. Nggak tahu, mungkin minggu depan lah saya lihat. Astaga. Ah, Oh nggak parah? Nggak denger ya? Kalau nggak ada, ya saya ngajari yang anak-anak praktek yang di depan ini. Itulah Rizky sama Intan. Apa? Ya punya Rizky ya. Nanti diajari Rizky sama Intan lah. Kalau enggak ada ya. Sama Beatrice. Yang di sini mereka bertiga. Udah dong. Dah. sudah dah, Pak. Ya dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.